Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, akang teteh, bapak, ibu, umi dan abi semuanya kembali lagi training and development. Kali ini kita akan masuk ke tahap persiapan. Jadi apa aja sih yang harus kita siapin saat kita nanti akan membuat landing page? Eh, yang pertama yaitu adalah domain dan hosting. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan Google Sites tanpa domain dan hosting pun kita bisa buat landing page. Kita bisa mempublish landing page, termasuk Berdu kalau nggak salah bisa dan yang lain-lain ya. Ada juga yang bisa tanpa domain dan hosting. Tetapi kalau kita pengen ada eee, identitas dari perusahaan kita misalkan sd.id atau misalkan nama kita irfannagagumilar.com, misalkan nah kita pengen ada itu maka kita perlu belajar domain dan hosting. Kita perlu mempersiapkan domain dan hosting. Nah, di sini ada beberapa penyedia jasanya yang biasa saya suka pakai dan pernah saya pakai ya Dewa Web sama Niaga Hoster. Yang pernah saya pakai, kalau yang duanya ini belum belum pernah saya pakai. Jadi saya fokus ke yang Dewa Web sama Niaga Hoster karena nanti sebenarnya sama aja sih, dalamannya insya Allah gak akan beda jauh gitu. Nah, tapi nanti kita coba bahas lebih detailnya di Dewa Web. Coba belinya di Dewa Web ya. Jadi nanti kita akan bahas apa itu domain dan apa itu hosting. Kemudian apalagi yang harus kita siapkan itu website buildernya. Kalau di sini saya cuma nyantumin 4 ya. Kalau sekarang wah mungkin lebih dari 10 ya. Udah banyak banget yang nyediain untuk website buildernya gitu. Nanti ada WordPress yang paling umum sama Google Site, ada Berdu, ada Wix, ada Tribilio. Nah, ada order online nih. Order online nanti juga menjadi order manajemennya sama payment. Ada payment gateway-nya, ada Sendit dan lain-lain. Nah, ada juga email atau WA autoresponder. Kenapa? Karena kita butuh untuk WhatsApp ini ngechat ataupun mengirim atau email marketing dengan kirim email gitu. Nah, kirim email. Jadi setidaknya minimal ini yang harus kita siapin. Web domain dan hostingnya, website buildernya, terus minimal ada email dan WA autorespondernya, sama order management dan paymentnya gitu. Ini tahapan persiapannya. Nah, kita masuk ke tahapan domain dan hosting dan cPanel. Nah, cPanel itu control panel. Nah, apa itu domain? Domain itu kalau diibaratkan saya nih, ada gambar rumah, ada alamatnya Jalan Cisangkan Hilir. Nah, misalkan ini Cisangkan itu alamat saya ya. Jadi, rumah ini kita anggap hosting, Cisangkan Hilir ini kita anggap domain. Jadi, alamat domain itu adalah alamatnya, namanya. Nama alamatnya itu adalah domain. Sedangkan rumahnya itu adalah hosting. Nah, di hosting ini ada apa? Hosting itu mempunyai storage, memori, maksimal domain. Kalau di sini mungkin maksimal jumlah orang, maksimal jumlah lemari, punya storage-nya segede apa gitu, punya kamarnya berapa. Nah, itu dalam rumah gitu kan. Itu yang disebut hosting. Jadi kalau kita eh, punya lemari nih, kalau kita cuman punya, oh saya tinggal di alamat Jalan Cisangkan Hilir, tapi rumahnya nggak ada, maka kita nggak bisa nyimpen lemarinya karena rumahnya nggak ada. Cuman ada nama alamatnya aja, jadi alamat palsu. Makanya kita butuh dua-duanya. Kalau kita punya domain, maka kita harus punya hostingnya gitu. Walaupun di kasus-kasus tertentu ya domain aja bisa sih kita pakai untuk langsung di hostingnya pakai yang sudah ada. Misalkan di Google Set ya berarti langsung di Google Setnya aja gitu. Nah, tapi pada umumnya setiap kita membeli domain biasanya kita akan membeli hosting, minimal membeli hosting. Ada server dan lain-lain gitu, tapi biasanya minimal ini. Nah, eh kalau si Funnel itu apa? Nah, dia pengelola sumber daya websitenya. Jadi kan di sini di dalam rumah itu banyak lemari, baju, segala macam. Nah, maka butuh sesuatu kontrol untuk memposisikannya gitu. Ini di kamar ini. Nah, gitu manajemennya lah ya. Nah, maka ini ada si funnel buat kita mengontrol, buat kita mengatur yang ada di rumah itu harus apa aja. Nah, atau gampangnya saya rubah simulasinya yang tadinya rumah jadi komplek. Jadi perumahan atau komplek. Nah, maka di sini ada komplek dengan nama kompleknya adalah Berkah Indah. Maka komplek ini kita kasih nama dia adalah hosting. Nah, eh, namanya komplek Berkah Indah ini kita kasih nama domain, alamat gitu kan. Nah, dalam sebuah hosting ini kita bisa punya banyak domain. Kita bisa punya banyak rumah gitu kan, sama kan dalam satu komplek banyak rumah nih. Misalkan ada Berkah Indah nomor satu, ini rumahnya Bu Ida misalkan. Berkah Indah nomor 2 ini rumahnya Bu Dara. Jadi alamat domainnya adalah Berkah Indah nomor satu.
eee, rumahnya adalah ini, hostingnya adalah rumah. Nah, kayak gitu nih. Nah, cPanel adalah untuk mengontrol dan melakukan, pengelolaan untuk komplek ini. Jadi kita bisa nentuin nih rumah nomor satu Bu Ida, rumah nomor 2 Bu Dara, nomor 3 Mak Ulan, misalkan, Nong Ani, Bu Helda, dan lain-lain misalkan. Jadi di sini bisa diatur oleh si panel, oleh saya misalkan oleh pemilik untuk diatur si panelnya. Nah, kayak gitu. Atau kita simulasinya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Eee, rumah ini, komplek ini kita kasih nama dia adalah sdi.id, kan domain nih, domain sdi.id. Nah, dalam rumah yang sdi.id ini, dalam komplek yang sdi.id ini, kita punya banyak rumah. Jadi dalam satu komplek SD ini kita punya banyak rumah. Salah satunya adalah rumah yang alamatnya adalah Mumtaz, blog.sd.id, Amazing Family. Jadi pas kita akses kan beda-beda tuh tampilannya. Nah, Amazing Family ini sama Mumtaz ini disebutnya add-on domain. Jadi, kalau yang di belakangnya ada sdi.id-nya, ada domain, ini kan domain utama nih, maka itu subdomain. Nah, dari dalam sebuah hosting itu bisa ada subdomain, bisa ada add-on domain, jadi bisa ada alamat yang berbeda, bisa juga alamatnya sama. Kalau di sini mah sdi.id berarti ini blog sdi.id, atau ada lagi nanti misalkan slc.sd.id, nah itu subdomain. Dalam satu hosting bisa banyak alamat dan bisa banyak rumah gitu. Nah, begitupun dalam satu dan bisa beda alamat. Dalam komplek ini ternyata ada alamatnya yang bukan Jalan Mekarsari, Jalan Cisangkan, tapi Jalan Mekarsari gitu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dalam satu kompleks, dalam satu hosting bisa banyak add-on domain, bisa banyak domainnya gitu. Nah, kurang lebih gitu Bunda. Domain itu alamatnya, hosting itu adalah penyimpanannya atau rumahnya atau kompleksnya yang kita bisa memanage eh, apa aja yang mau kita simpan. Contohnya di Amazing Family ini, mau aset gambar apa yang mau kita simpan, kan pasti aset-asetnya berbeda, database-nya berbeda. Nah, itu disimpan di sini. Eh, Begitupun untuk Mumsas dan blog sd.id. Begitu untuk pembahasan domain dan hosting. Mudah-mudahan analogi ini bisa dipahami dan mudah dipahami. Jadi intinya adalah domain alamatnya, hosting adalah rumahnya. Nah gitu, jangan sampai alamatnya ada, hostingnya nggak ada, berarti alamat palsu. Begitu. Si panel buat apa? Buat mengontrol, buat memanajemen aset-aset yang ada di rumah tersebut. Gitu. Aset-aset yang ada di domain tersebut. Oke Bunda semua, untuk pembahasan domain dan hosting, dan si panel cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.